Aku pernah sekali itu upload foto yang kayak gini, itu diterima oleh Shutterstock. Ada 5 cara untuk menghasilkan uang hingga $2.500. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 11 website untuk jualan foto online terbaik. Jadi bagi kalian yang ingin jualan foto secara online, kalian adalah salah satu fotografer atau orang yang hobi foto, atau orang yang punya foto banyak sekali di kamera HP-nya tapi bingung mau digunakan untuk apa. Apalagi foto itu biasanya memenuhi memori kalian gitu kan. Bagi kalian yang suka selfie juga, kalian pasti ingin mendapatkan sesuatu dari foto itu. Nah, aku akan share 11 website biar kalian itu bisa jualan foto kalian, bisa menjual foto yang ada di memori HP kalian. Yang memenuhi memori itu bisa kalian jual daripada memenuhi memori ya kan. Kalian web upload kemudian hapus aja di memori kalian. Tapi setelah kalian upload, kalian akan mendapatkan uang dari sana. Nah, gimana caranya? Kalian bisa akses 11 website ini. Yang pertama adalah Getty Image. Jadi kalian ketikkan aja di Google Getty Image kayak gitu. Nah, Getty Image ini bisa dikatakan sebagai salah satu platform stok foto yang menawarkan kualitas terbaik di internet. Oke? Nah, platform ini tuh sangat cocok untuk klien yang memungkinkan hasil foto berkualitas. Jadi kalau misalnya kalian itu punya foto yang berkualitas, yang gambarnya itu bagus banget, kalian upload aja ke Getty Image. Karena biasanya platform-platform seperti ini yang justru mengandalkan foto atau mengutamakan foto yang berkualitas, biasanya itu harganya tinggi. Jadi kalian upload aja di sini. Nah, aku akan share kelebihan dan kekurangan Getty Image. Kelebihannya dulu, Getty Image ini image-nya itu berkualitas tinggi. Jadi foto-foto di sana itu kualitasnya tinggi-tinggi banget deh. Teknik pengambilan gambarnya bagus-bagus banget deh. Karena platform ini itu menampilkan foto-foto terbaik kamu. Kalau misalnya berhasil masuk ke sini, biasanya kan ada validasi dulu. Jadi nggak semua foto bisa diupload teman-teman, harus ada validasinya dulu. Nah, kalau kamu adalah salah satu orang yang fotonya itu masuk ke sini ke Getty Image, maka kamu merupakan salah satu fotografer atau orang pemilik foto terbaik. Karena kualitasnya tinggi, profit atau harga yang ditawarkan per fotonya di sini itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian itu ingin satu foto katakanlah bisa laku jutaan rupiah atau puluhan bahkan ratusan juta, kalian bisa jual di sini karena ini profitnya gede banget. Cuman ya itu tadi, foto kamu harus berkualitas. Mungkin ini cocok bagi fotografer profesional kali ya. Kemudian kekurangannya, nah ini kekurangan Getty Image adalah peluangnya sedikit. Ya seperti yang kita tahu, Getty Image mengutamakan kualitas, maka peluang kalian mungkin akan sangat sedikit untuk keterima di sini. Kemudian karena kualitas tinggi, fotonya juga harus eksklusif, juga harus khusus dibuat untuk Getty Image. Jadi bukan foto lain. Karena itu amatir atau pemula seperti kalian mungkin tidak bisa atau kurang cocok untuk jual foto di sini. Cuman jangan khawatir, masih ada 10 website lagi dan 10 website ini bisa kalian manfaatkan meskipun kalian itu pemula. Yang nomor 2 adalah Dreamstime. Nah, Dreamstime ini aku juga pakai sebenarnya Dreamstime ini. Jadi Dreamstime ini bisa menampilkan berbagai macam foto, mulai dari foto berkualitas tinggi kayak yang di Getty Image tadi, maupun hasil jepretan kamera smartphone. Nah, dia sudah bilang nih, hasil jepretan kamera smartphone. Jadi kalian nggak perlu beli DSLR, kalian nggak perlu sewa kamera digital katakanlah kayak gitu, nggak perlu. Kalian dengan smartphone kalian sudah bisa menghasilkan uang di Dreamstime ini. Dan Dreamstime ini ternyata juga salah satu penyedia utama foto yang ada di Google. Jadi kalau misalnya kalian searching di Google foto apa kayak gitu ya, itu biasanya ada tulisannya licensable atau dia itu berlisensi. Dan salah satunya itu dari Dreamstime ini. Jadi mungkin foto kalian akan ditemukan di Google. Dan semakin banyak orang yang nyari kalian di Google, semakin besar kemungkinan foto kalian itu dibeli. Karena licensable itu, mereka nggak bisa mendapatkan kalau nggak bisa beli foto kalian. Jadi harus beli. Kalau nggak beli biasanya ada watermarknya, ada watermark logo Dreamstime gitu. Tenang aja, foto kalian nggak akan diambil. Jadi di Google itu cuma menampilkan foto tapi ada watermarknya. Kalau misalkan pengen beli aslinya, mereka harus bayar ke kalian. Dan Dreamstime ini berdasarkan info dan berdasarkan pengalamanku juga, kita itu bisa mendapatkan sekitar $12 per lisensi. Kalau $12 di kurs rupiahkan sekarang itu sekitar Rp170.949. Ya sekitar Rp171.000. Rp171.000.
per satu foto. Oke, jadi kalian sekali jepret, klik, kalian dibayar 170.000 cuman jepret doang. Gimana? Enak bukan? Nah, kayak gitu. Makanya kalian harus daftar di sini. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Dreamstime ini. Kemudian kelebihannya adalah aksesibilitas. Siapapun dapat mengupload foto untuk dijual di sini. Siapapun. Mau kalian mahasiswa, mau kalian belum punya KTP, it's okay, upload aja fotonya di sini. Kemudian yang nomor 2 adalah kualitas. Nah, hasil jepretan smartphone pun sudah bisa diupload di sini. Tapi memang mungkin nanti itu ada ini juga, ada validasi juga, ada istilahnya kayak QC gitu, quality controlnya gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung upload sembarangan foto, tapi ngajukan dulu. Terus nanti kalau misalkan foto kalian itu bagus dan bisa dijual, baru bisa dijualkan di Dreamstime. Kalian bisa foto dengan smartphone, tapi tetap nanti harus ada validasinya dulu, harus ada verifikasinya dulu. Kayak gitu, karena nggak sembarangan foto bisa dijual di sini, cuman nggak seketat dari Getty Image yang pertama tadi. Kemudian kekurangannya adalah aku bilang tadi, hampir semua foto bisa diupload, even foto jepretan kamera sekalipun. Makanya kompetisinya sangat gede. Sekarang itu sudah lebih dari 71 juta gambar. 71 juta gambar yang sudah diupload di Dreamstime. Makanya kalian akan bersaing dengan mereka. Oke, yang ketiga adalah 500px. Nah, 500px ini bukan 500 pixel kayak gitu ya. Ya mungkin artinya 500 pixel, tapi 500px ini nama website. Jadi website ini dirancang sebagai stok foto, tapi juga tempat bertemunya komunitas fotografer profesional. Jadi kalian tidak hanya jualan foto di sana, tapi kalian bisa berkumpul dengan fotografer profesional lainnya. Bisa kayak sosial media gitu loh, kayak komunitas lah istilahnya kayak gitu. Nah, kamu akan menerima komisi sebesar 30% dari foto non-eksklusif dan 60% dari foto eksklusif. Foto non-eksklusif ini maksudnya kamu jualan foto di 500px dan juga di tempat lain. Jadi foto kamu ini kamu jual di 500px juga, di Dreamstime juga, Getty Images juga, di tempat lain juga, kayak gitu. Itu non-eksklusif. Kamu akan mendapatkan 30% dari penjualan. Jadi kalau misalnya fotonya dijual dengan harga $100, maka kamu mendapatkan $30. Itu kalau non-eksklusif. Tapi kalau eksklusif, kamu hanya menjual fotonya itu di 500px saja. Jadi kamu nggak jual foto itu di tempat lain. Itu kamu mendapatkan 60%. Nah, untuk non-eksklusif maupun eksklusif ini akan direview nanti fotonya. Dan 500px ini menurutku salah satu yang agak strict untuk reviewnya. Jadi ada beberapa fotoku juga yang gagal masuk ke 500px ini, tapi ada beberapa yang berhasil juga. Cuman memang seleksinya agak ketat sih untuk ini. Nah, untuk kelebihannya 500px ini adalah yaitu tadi komunitas. Kamu tidak hanya mengupload foto, tapi kamu juga bisa istilahnya bersosialisasi dengan teman-teman fotografer lainnya dari seluruh dunia, gak hanya di Indonesia saja. Dan tentunya kamu juga bisa belajar, kamu bisa melihat fotonya itu kayak gimana, foto yang bagus itu kayak gimana sih. Nah, kayak gitu. Kamu bisa belajar dari sana untuk diterima dan bisa mendapatkan komisi yang gede itu kayak gimana sih, fotonya harus gimana sih. Nah, kamu bisa belajar dari beberapa fotografer itu. Kemudian, nah itu tadi, komisi tadi, kalau misalnya fotonya itu eksklusif, hanya kamu jual di 500px saja, kamu mendapatkan 60% dari hasil penjualannya. Dan satu foto itu biasanya itu di harga $35 dan mungkin di atas itu. Kalau misalnya itu 60%-nya itu gede banget. Jujur gede banget. Dan kalau misalnya beberapa website itu mensyaratkan untuk pembayaran minimalnya itu adalah $100. Jadi biasanya kayak gini, kalau misalnya kalian itu sudah mendapatkan uang atau sudah mendapatkan komisi atau foto kalian udah terjual, biasanya nggak langsung masuk ke rekening kalian, tapi menunggu untuk batas ambang pembayaran. Jadi contohnya misalnya batas ambang pembayarannya itu adalah $100, maka sebelum $100 kalian nggak akan terima pembayaran. Jadi harus nunggu $100 dulu pendapatan kalian, baru bisa masuk. Nah, di 500px ini tidak $100, tapi cuma $25. Karena jujur aku pribadi bener banget di beberapa tempat, mungkin sebagian besar itu minimalnya itu $100 atau $50 deh, $50 biasanya. Dan 500px ini bisa mencairkan dana minimal $25 kayak gitu. Jadi kalau misalnya saldo kalian atau uang kalian di 500px ini sudah $25, bisa langsung dicairkan, gak perlu nunggu $50 lagi. Oke? Cuman, nah ada kekurangannya. Kekurangan dari 500px ini penghasilan itu lebih sedikit, yaitu tadi komisinya itu sedikit.
50%, 30% ya, 30% sampai 60%. Jadi ya sedikit karena ya dibagi sama Getty Images. Biasanya sih kalau nggak salah kita itu di tempat lain itu dapat sekitar 70%-an sih. Atau enggak kita itu ini diberikan pembayaran tersendiri. Contohnya misalnya dia dijual berapa, kita nanti dapatnya berapa, katakanlah gitu. Jadi bukan persentase. Kemudian listing otomatis. Nah, listing otomatis ini semua foto yang kita upload itu nanti akan, kalau misalkan disetujui ya, itu langsung akan dijual di marketplace-nya 500px. Kayak gitu. Jadi akan langsung otomatis dijual kecuali jika kamu tidak menyetujuinya. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu biasanya setelah upload kita itu bisa hidden dulu katakanlah. Untuk event-event tertentu misalnya eventnya winter, kita upload dulu foto-foto winter. Nanti saat winter kita akan blast foto itu. Jadi nggak perlu approve lagi. Kita sudah disetujui sebelumnya. Nah, saat momen-momen tertentu kayak winter itu tadi, kita langsung blast fotonya kayak gitu. Nah, kalau di 500px ini biasanya langsung dijual. Pokoknya upload itu berarti setelah disetujui langsung dijual, katakanlah kayak gitu. Kemudian yang keempat ini adalah Alami. Alami ini harga lisensinya mulai $19. Jadi ini salah satu stok foto yang merupakan strategi volume over value dalam menjual foto online. Meski foto-foto berkualitas DSLR lebih terdiam, Alami juga mengklaim menerima semua foto yang Anda miliki. Bener banget, karena aku di Alami juga pernah upload foto itu yang pakai HP juga bisa. Jadi kita tetap bisa upload foto di Alami ini pakai HP, dan ada beberapa opsi untuk ngupload foto atau kontennya, bisa gambar, bisa video, bisa vektor. Jadi kalau misalnya kalian itu punya vektor art, kalian gambar, itu kalian bisa upload di sana. Jadi nggak hanya fotografi. Nah, biasanya Alami ini kalau nggak salah ingat itu nguploadnya itu per batch. Jadi misalnya batch 1 kalian upload beberapa foto kayak gitu, itu nanti akan direview. Biasanya itu sekitar 3 hari kerja. Jadi kalian akan direview fotonya itu satu paket kayak gitu. Satu kali upload, satu paket. Nah, kelebihan dari Alami itu yang pertama aksesibilitas. Aksesibilitas ini kamu bisa mendaftarkan diri sebagai fotografer dengan mudah dan mengupload foto dalam berbagai kualitas. Jadi kualitas apapun kalian bisa upload di sini. Cuman ya tetap yang ada ininya juga, ada seleksinya juga. Semakin lengkap deskripsinya kita, itu akan semakin view-nya akan semakin naik. Kalau misalnya kita itu cuma ngupload foto tanpa ngisi deskripsinya, tanpa ngisi lokasinya, tanpa ngisi berapa banyak objek yang ada di sana, kemudian ngisi kategorinya, ngisi hashtagnya dan sebagainya, kecil sekali view-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah lengkap, biasanya view-nya akan naik. Semakin view-nya akan naik, berarti penjualannya akan semakin naik juga. Kemudian keragaman. Nah, selain fotografer itu banyak pekerja kreatif lainnya. Jadi tidak hanya foto ya, seperti aku bilang tadi ada gambar juga, vektor art juga. Jadi nggak hanya foto, itu bisa dijual di Alami ini. Kemudian, ada kekurangannya juga. Kompetisinya di Alami itu kita bersaing dengan sekitar 122 juta gambar, video, atau vektor art. Jadi ada sekitar 122 juta foto kita itu harus bersaing dengan banyak itu. Tapi nggak masalah sih selama kita itu nulisnya deskripsinya lengkap atau kita itu target market yang belum ada di Alami, ya mungkin kita bisa naik. Oke, yang nomor 5 adalah Adobe Stock. Adobe Stock ini juga punya beberapa produk desain grafis, tidak hanya ini ya website ya, tapi juga Photoshop itu kan punyanya Adobe. Adobe Stock ini juga ini sih, kita nanti launchingnya pakai Adobe ID. Kalau kalian punya Adobe ID, kalian bisa launching. Kalau enggak ya daftar dulu, nggak apa-apa sih, mudah kok daftarnya. Nah, kelebihannya Adobe Stock ini adalah yang pertama audiensnya ini terhubung dengan platform Adobe yang lainnya. Karya-karya kita atau foto-foto kita itu terhubung dengan mereka. Kalau misalkan mereka konten kreator itu butuh foto atau butuh template atau butuh apapun, mereka bisa mendapatkannya dari kita. Jadi itu kelebihannya. Audiensnya itu sangat banyak, gak hanya orang yang mengunjungi website. Kalau website lainnya itu kan orang yang cuma mengunjungi website. Tapi kalau Adobe ini, foto kita atau gambar kita atau desain kita itu bisa ditawarkan ke orang-orang yang menggunakan produk-produk milik Adobe. Kemudian integrasinya juga canggih karena mereka pakai Adobe dan Creative Cloud yang memudahkan untuk pekerja kreatif untuk menggunakannya. Jadi mereka yang pekerja kreatif yang selain kita kan penjual foto, ada pekerja kreatif yang pakai Photoshop, pakai Lightroom, pakai Bridge. Mereka butuh konten, mereka butuh foto-foto dari kita, mereka bisa cari di cloud. Nah,
Kalau misalkan mereka beli konten kita dapat uang kayak gitu. Lebih banyak audiensnya dan jangkauannya, integrasinya juga lebih luas dibandingkan dengan website yang lainnya ya. Cuman ada beberapa kekurangan dari Adobe Stock, yaitu komisinya rendah ya, karena audiensnya banyak, karena mereka juga punya beberapa produk, jadi nggak mengandalkan ini saja, jadi komisi kita pun rendah. Adobe Stock ini komisinya itu sebesar 33% dari penjualan gambar. Minimum itu 20% dari gambar yang terjual ke pelanggan tertentu. Jadi minimum itu 20%, maksimum atau rata-rata lah itu sekitar 33%. Kayak gitu ya, lumayan kecil lah. Kemudian usia itu maksudnya Adobe Stock ini itu baru dibandingkan dengan website yang lainnya. Itu Adobe ini baru karena fokus utamanya Adobe kan bukan jualan foto ya. Jadi ada produk-produk lain kayak Photoshop, Lightroom dan sebagainya. Mereka fokus di sana. Jadi untuk yang Adobe Stock ini mereka nggak terlalu fokus dan mereka itu relatif baru. Ini mungkin ada dua hal. Mungkin mereka itu apa ya istilahnya, punya potensi besar nantinya karena mereka punya produk-produk Adobe ini, tapi juga mereka juga tertinggal juga dengan website-website yang lainnya yang sudah mulai duluan gitu. Fiturnya mereka sudah banyak, sementara Adobe ini baru tapi punya potensi besar karena mereka terintegrasi dengan produk-produknya Adobe yang lain kayak gitu. Kemudian yang nomor 6 yaitu Shutterstock. Ini yang sudah aku jelaskan di video ini, atau video di link di description box di bawah. Aku sudah menjelaskan gimana caranya daftar atau jual foto melalui Shutterstock. Dan ini merupakan platform yang utama yang aku sarankan banget, yang aku pakai banget. Dibilang sangat cocok bagi pemula karena menyediakan gambar non-eksklusif dengan value yang lebih rendah. Kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu foto yang terlalu canggih-canggih gitu loh. Karena jujur, aku hanya foto lewat smartphone saja itu bisa diterima di Shutterstock ini. Banyak fotoku yang pakai smartphone itu bisa diterima di Shutterstock ini. Nah, kelebihan dari Shutterstock ini adalah yang pertama audiens. Jadi Shutterstock ini sangat populer dan sering digunakan orang-orang untuk mencari stok foto. Jadi audiensnya ini sangat banyak. Makanya kalau misalnya kalian sebagai pemula, karena ini kesempatan banget ya, Shutterstock itu audiensnya banyak dan cocok untuk pemula. Even kalian yang cuma punya smartphone, jadi aku sarankan upload aja di sini. Kemudian yang nomor 2 adalah kualitas. Meski ada ketentuan kualitas gambar, tapi website ini menerima semua jenis konten. Jadi aku pernah sekali itu upload foto yang kayak gini, itu diterima oleh Shutterstock. Jadi kalian nggak perlu khawatir foto kayak gimana pun, intinya kalian kalau misalnya pengen ngupload foto ya upload aja, kemudian tulis di deskripsi dan sebagainya, kemungkinan besar kalian diterima kok, tenang aja. Kemudian ada juga referral. Nah, referral ini bisa mendapatkan uang tambahan sebagai affiliate. Kalau misalnya kalian adalah affiliate marketing, kalian bisa menggunakan fitur atau fasilitas referral dari Shutterstock. Tapi kekurangannya Shutterstock itu adalah yang pertama, eksklusif. Berdasarkan data, hanya sekitar 20% fotografer yang mendaftar ke Shutterstock yang diterima. Jadi hanya sekitar 20% fotografer yang mendaftar yang diterima untuk yang eksklusif. Kemudian nilainya dengan harga dan komisi rendah. Nah, komisinya memang rendah. Komisinya kalau nggak salah itu sekitar 20-30% untuk komisi jualan di Shutterstock ini. Jadi kita harus upload banyak foto untuk mendapatkan penghasilan yang sepadan lah. Jadi nggak boleh ke Shutterstock itu upload 1 atau 2 foto, enggak. Kalian upload banyak, sebanyak-banyaknya foto biar kalian itu diterima dan pemasukan kalian lebih tinggi dibandingkan dengan kalian cuma jualan 1 foto aja. Kemudian yang nomor 7 adalah VoUp. VoUp ini jujur aku nggak pernah pakai, jadi ini mungkin baru buatku, jadi aku nggak pernah pakai ini. Aku jelaskan aja, VoUp itu memiliki pendekatannya berbeda dengan sebagian besar platform. Bukannya mencari foto DSLR, platform ini mendorong fotografer amatir untuk mengupload atau menjual gambar dari kamera iOS atau Android. Jadi VoUp mengedepankan foto iOS dan Android, bukan foto DSLR. Tapi memang platformnya ini kecil dan kemudahan akses dan tingkat komisi 50% yang relatif tinggi. Komisinya 50% loh. Jadi gampang banget karena menjual gambar dari kamera iOS dan Android. Jadi kalian nggak perlu susah, karena aku yakin kalian pasti punya handphone gitu kan, entah itu iOS atau Android. Kalian bisa foto apapun, kemudian kalian bisa mendapatkan komisi sebesar 50% dari sana, meskipun platformnya kecil. Kelebihannya adalah mudah diakses. VoUp itu mudah diakses oleh fotografer pemula. Jadi kalau misalnya kalian itu pemula, kalian coba aja VoUp ini.
untuk coba-coba, nggak masalah. Kemudian komisi, ada 5 cara untuk menghasilkan uang hingga $2.500 untuk missions. Jadi nanti ada missions mungkin ya, ada kayak quest kayak gitu. Kalau di game kalian bisa menghasilkan $2.500 loh, hanya dengan fotografer pemula. Tapi kekurangannya FOB, karena memang kualitasnya itu rendah, maka FOB ini bukan pilihan tepat kalau misalnya kamu pengen jual foto yang profesional. Meskipun komisinya itu gede, 50%, tapi harganya itu kecil. Jadi harga gambar yang dijual itu relatif kecil. Jadi komisinya kita pun kecil, meskipun presentasinya besar, kayak gitu. Kemudian ukurannya, nah meski unggul diakses ke platform stok foto lainnya, skala FOB ini terbilang kecil dan audiensnya itu juga kecil untuk FOB ini. Jadi mungkin masih baru atau apa, audiensnya masih kecil. Tapi kalau misalnya kalian itu ingin belajar atau baru pemula, mungkin ini cocok bagi kalian. Kemudian yang nomor 8 adalah Visual Society. Ini juga aku baru dengar. Kalau kalian ingin mendapatkan keuntungan 100%, 100%. Jadi tanpa potongan sekalipun. Jadi platform ini itu justru akan memastikan kalian itu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Malahan kelebihannya komisinya yaitu 100% tadi komisi. Kemudian merchandise, kamu bisa mendapatkan uang lebih banyak dari foto sendiri dan mencetak dan menjualnya sebagai merchandise. Jadi kalian bisa jualan merchandise di sini, tidak hanya foto. Kemudian penentuan harga, kamu bisa menentukan harga sendiri. Kalau platform lainnya, sebagian besar yang aku pakai juga itu harga fotonya itu ditentukan oleh mereka. Kita cuma dapat komisi atau berapa persen atau berapa dolar gitu dari foto. Tapi harga yang menentukan itu mereka yang menentukan harga. Tapi kalau di platform Visual Society ini ternyata kamu bisa menentukan harga sendiri. Cuman kekurangannya yaitu tadi, mulai sendiri. Mulai sendiri ini akan ada lebih banyak setup, pengaturan kayak gitu. Jadi promosinya juga promosi sendiri, katakanlah kayak gitu. Kemudian langganan. Nah, Anda harus membayar biaya langganan platform bahkan ketika tidak ada foto Anda yang terjual. Jadi Visual Society ini tidak mendapatkan uang dari foto kalian, tapi berdasarkan langganan. Jadi kalian harus membayar mungkin berapa dolar per bulan kayak gitu. Aku nggak pernah pakai sih. Tapi ya mungkin kayak gitu. Jadi kalian harus membayar beberapa dolar. Tapi setelah foto kalian terjual, kalian nggak perlu bayar Visual Society tadi. Kalian bisa mendapatkan uang 100% dari sana. Kemudian yang nomor 9 adalah IM. Wah, ini IM. Ya, oke. IM. Oke, ini juga aku belum pernah denger. Jadi pengucapannya seperti IM, tapi tulisannya, tapi bener sih bacanya IM. Oke, merupakan stok foto yang dikhususkan bagi gambar atau fotografi untuk tujuan iklan. Oke, jadi website ini menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi gambar yang memiliki nilai komersil tinggi. Jadi kalau misalnya kalian punya gambar yang tujuannya itu ke arah iklan, contohnya misalnya foto orang sedang apa kayak gitu, orang mempromosikan sesuatu kayak gini misalnya. Nah, nanti sini bisa diisi gambar apa produknya klien kita kayak gitu. Kalau misalnya kalian bisa punya foto seperti itu yang cocok untuk kebutuhan iklan, maka kalian bisa jualan di IM. Nah, kelebihan dari IM ini, nilai gambar yang dijual di website ini itu cenderung memiliki nilai tinggi karena memang tujuannya tadi untuk iklan atau untuk komersial. Nah, kemudian selektif. Nah, selektif ini dengan proses seleksi AI atau kecerdasan buatan, foto terbaik kamu itu bisa mendapatkan exposure dengan cepat. Jadi kalau misalnya foto kamu itu bagus, kamu bisa dapat exposure dengan cepat kayak gitu. Dan itu seleksinya berdasarkan AI. Kemudian komisi, kamu juga bisa menerima komisi sebesar 50% dan prosesnya itu sangat mudah banget. Oke. Cuman ada kekurangannya di IM ini. Menurut laporan pengguna atau beberapa pengguna, itu perlu waktu hingga 1 bulan untuk meninjau dan menyetujui beberapa foto. Ya mungkin karena AI-nya nggak bisa mendeteksi banyak sekali foto kayak gitu kan. Karena biasanya itu kalau misalkan tadi di Shutterstock itu mungkin bisa tapi ditulisannya 5 hari, tapi biasanya aku pribadi itu 1-2 hari udah selesai seleksi fotonya. Di Alami juga gitu, 3-5 hari biasanya selesai. Tapi di IM ini itu meninjaunya butuh waktu 1 bulan, lama banget gitu. Kemudian kekurangannya lagi yaitu keeksklusifan, cukup sulit untuk membuat gambar Anda atau foto kamu itu terdaftar karena eksklusif tadi.
Karena fotonya kan digunakan untuk iklan, makanya harus eksklusif dan harus bagus. Kayak gitu. Seleksinya sangat gede banget. Kayak gitu. Kemudian nomor 10 adalah Can Stock Photo. Can Stock Photo ini berfokus pada kemudahan penggunaan dan komisi yang adil. Nah, umumnya kamu bisa dapat 50% keuntungan setiap penjualan. Tapi itu tergantung dari modelnya juga sih, model penggunanya. Kelebihannya dari Can Stock Photo ini, kayaknya aku pernah daftar di Can Stock Photo, tapi aku cancel, gak tahu kenapa alasannya. Kita baca dulu ya kelebihannya. Komisinya, setiap komisi itu cukup adil. Di Can Stock Photo itu transparan dan mudah dipahami, jadi kita kelihatan langsung komisinya berapa, kamu nanti dapatnya berapa, penjualannya berapa, kayak gitu. Kemudian selektif, karena ada seleksi fotografer yang cukup ketat di website dan kompetitor Anda itu tidak terlalu banyak. Jadi kayak gitu. Jadi kompetitornya itu nggak terlalu banyak. Jadi kemungkinan kita diterima itu bakal gede banget. Kemudian exposure, website ini itu cukup populer kan, Stock Photo itu cukup populer dan juga mempromosikan gambar Anda melalui agensi foto search. Jadi dia punya agensi sendiri untuk mempromosikan foto kalian. Tapi kekurangannya, ya ini kekurangannya, peluang diterimanya itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya kalian itu kurang berpengalaman atau apa, biasanya itu fotonya itu nggak terlalu bagus atau fotonya itu cuma sekedar ambil, biasanya itu nggak akan diterima. Kemudian juga penjualannya rendah. Jadi banyak pengguna itu yang komplain karena ya penjualannya mungkin rendah. Kemudian yang 11 yang terakhir ini adalah website kamu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kamu bisa banget jualan di website kamu sendiri. Kalau misalnya kamu punya website, kamu bisa atur di sana. Mungkin kamu bisa pakai WordPress atau bisa pakai Shopify untuk bikin website. Nanti website kamu itu kamu isi foto-foto dengan harga-harga sendiri kayak gitu. Karena sekali lagi jualan itu tidak hanya jualan produk, teman-teman. Foto itu juga dibutuhkan. Mungkin di Indonesia masih kurang banyak peminatnya foto ya, tapi di luar sana itu banyak banget. Aku pribadi lebih banyak itu dapatnya dari India, beberapa Mumbai. Itu mereka beli fotonya biasanya beli kayak gitu. Jadi di luar sana itu masih banyak orang yang butuh foto, yang butuh yaitu tadi gambar-gambar yang menurut mereka itu bagus dan bisa dijadikan misalnya iklan, bisa dijadikan template buat klien mereka, bisa dijadikan apa kayak gitu. Oke? Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian bisa menjual foto di 11 website atau platform yang bisa kalian gunakan untuk menjual foto tadi. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan bisa mencoba untuk jualan foto di 11 website tadi. Oke? Dan semoga kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan dari sana. Sampai jumpa di video berikutnya.